Halo guys. Si bapak udah. Kalau yang nulisnya 321. Halo. Kita sekarang ada di rumah siapa nih? Ko Ical Bapak Rizal dan Asor. oh iya Bapak Rizal Asor. Saya manggilnya Ko Ical. Siap. Sama Bu Nur Jannah. Nah, ini ceritanya sidang ya Pak. Bersama dengan teman-teman formasi dan juga ada Pak Maliki, Mas Herman dan Mas Arya. Oh saya belum kenalan. Kenalan dulu. Arya. Oh jadi Pak Maliki ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Jarang-jarang dapat ekspresi Air guraka. Air gurakannya enak. Pak Herman. Dia bikin ngantuk. Air gurakannya. Woi. Testimoni produk ini lah. Testimoni produk. Jadi produknya apa aja? Bu Nur? Banyak Pak. Yang penting jangan dicari yang nggak ada. Wah, yang ada nggak Yang ada tahu. itu ada air guraka, kalau di Jawa namanya wedang jahe. Tapi keistimewaannya wedang jahe Indonesia Timur itu pakai kenari panggang cincang. Oh. Kenari itu almonnya Indonesia Timur. Oh. Kemudian pakai rempah-rempah yang bikin kota Ternate ini melejit dengan slogan kota Ternate kota rempahnya. Di dalamnya itu ada cengkeh, pala, kayu manis, serai, gula aren. Jadilah air guraka. Ini kan LKS Serba Usaha ini dibangun oleh Bu Nur Jannah dan Ko Ical dengan ini ya, mengkaryakan kawan-kawan difabel ya. Iya. Berapa orang yang diperdayakan di sini? Yang bisa terlibat jadi karyawan kita itu berjumlah 10 orang. Nah, yang mandiri juga banyak. Yang kemudian yang penting kita berdayakan. Ini kita mulai membuat program 100 pelaku usaha UMKM muda. 100? Ya. Difabel? 100 difabel. Inklusif? Tidak hanya difabel? Enggak, ya, tidak hanya difabel itu berarti UMKM umum kan. Oh, oke. Jadi ini emang bagaimana teman-teman difabel itu dengan kekurangan teman-teman itu mereka percaya diri. Nah, jadi stigma ini dulu yang dihapuskan ini. Kemudian udah kita kan memang keadaannya gini, kalau kita tetap ngeluh kan hidup ini tetap berjalan, nggak akan ada perubahannya kalau. Tapi dunia itu kita yang harus merubah. Jadi mindset seperti itu yang memang kita dan Ko Ical tanamkan gitu. Ayo, waktunya udah nggak waktunya cengeng lagi. Kemudian lihat passionnya apa, petani, peternak, kemudian mau apa. Jadi di situ kita arahkan. Nah, basic saya itu hanya garment awalnya dulu, kita serba usahanya jasa. Oh, okay. Kemudian karena melihat banyaknya teman-teman yang datang ke tempat kita, kemudian kok kayaknya awal-awal dulu ya Kak ya, Ko Ical kok kasih maksudnya Dia asik dengan mainannya. Lanjut. jadi kan Terdengar Pak Joni, saya. aku dulu kan mungkin karena aku kan dari Medan Pak, Oh iya. kita kan di kota besar udah biasa survive hidup ya, Oh. udah biasa berbaur dengan masyarakat, kemudian udah nggak ngerasa kekurangan ini jadi satu kendala. Nah di sini kok aneh, kemudian dengan kita disabilitas kok masyarakat ragu dengan produk kita loh, yang difabel kan kita bukan produknya kan sama dengan orang lain. Jadi stigma itu yang kita lawan, alhamdulillah sampai sekarang kita bantahnya itu dengan tetap berkarya, nggak ambil pusing, tetap
setiap dijatuhkan itu aku tetap ngeluarin karya, tetap ada yang baru. Aku tunjukkan bahwasanya loh, ketika kita diberikan tangan dan kaki yang nggak bisa berbuat apa-apa, kita kan punya pikiran untuk gimana caranya aku nggak kuat ngangkat ini nih contoh, tapi gimana caranya biar supaya semuanya ini bisa terlaksana. Curhat Pak Joni. Saya Pak Maliki deh. Pak, jadi kan ternyata walaupun mungkin belum terlalu banyak ini, tapi kan Bu Nurjana dan Ko Ical ini salah satu contoh yang bisa memulai sesuatu dan memberdayakan teman-teman yang lain. Nah, apalagi dari Indonesia Timur gitu. Gimana Pak caranya kira-kira biar kita bisa menularkan semangat entrepreneurship dan berdaya tapi juga memberdayakan gitu. Lebih luas gitu. Memanusiakan manusia, Pak. Iya. Sebenarnya alhamdulillah ya Bu Nurjana ya. Siap. Sudah bisa berhasil, muridnya sudah cukup banyak sampai 200 ya. Dan contoh-contoh Bu Nurjana itu menyebar juga banyak. Ya bukan hanya disabilitas juga, tapi banyak. Sama yang memang tadi pertanyaan Pak Joni itu sering kita pikirkan. Contoh-contoh yang istilahnya itu best practices ya, contoh baik ini gimana kita supaya nyebar banyak gitu ya, bisa berhasil. Karena kalau misalnya kita contohkan ini kan produk-produk Bu Nurjana ini kalau bisa dihasilkan oleh masyarakat ini bisa menghasilkan produk yang cukup bagus, kemudian tadi juga diekspor sampai ke Mongolia gitu ya. Nah, diekspor ini kan nggak hanya istilahnya 1-2 musim, tapi bagaimana kita bisa terus konsisten sampai 1-2 kontainer setiap hari gitu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Menurut saya kayak gitu kan akhirnya memang kuncinya menjadi kelihatan bahwa praktek-praktek baik ini bisa memberdayakan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan dan mensejahterakan kita. Nah, pertanyaan itu terus digulirkan ya. Jadi kembali lagi ini memutar ya Pak Joni saya bicaranya ya. Karena memang saya itu masih belum berhasil menurut saya. Masih belum berhasil gimana ya cara memperbanyaknya. Satu-satunya tangan saya itu cuma tentunya kementerian. Kemudian kedua tangannya adalah pemerintah daerah. Gimana supaya kementerian ini bisa ngikutin nih caranya. Resepnya apa sih Bu Nurjana untuk bisa memberdayakan apa aja gitu ya. Kemudian ke pemerintah daerah juga kita titipkan ke mereka. Namun kadang-kadang terjemahannya suka salah, nggak pas gitu. Dan itu perjuangan tersendiri Bu Nurjana. Bener Pak, kita juga perjuangan kita sampai di titik ini nggak gampang. Jadi yang paling suka ngeselin ini bahasanya kan vlog ya, jadi harus yang paling ngeselin gitu Bu Nurjana. Misalnya kita ngasih pelatihan gitu ya, ngasih pelatihan terus memperdalam. Tadi kan Bu Nurjana bilang jangan cengeng gitu kan. Itu kan artinya bahwa kita harusnya juga mengajari mereka secara mental ya. Iya. Dan itu nggak mudah Pak John. Mungkin nggak hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya Bu Nurjana ya. Malah kadang-kadang kita yang dibenci ya. Iya, pastinya begitu. Kita yang dibenci. Karena mereka misalnya apakah mereka ini ingin cepat, Bu Nurjananya lambat. Jadi ya kadang-kadang nggak klop ya. Nah, cuma tiba-tiba misalnya karena memang juga dari kita itu harus bisa diukur keberhasilannya. Ya kebanyakan jalan cepat Pak John. Ya udahlah, latih, kita kasih modal, udah suruh bikin apa gitu kan. Cuma akhirnya kayak loncat menurut saya. Loncat, mentalitasnya dikasih,
akhirnya mereka itu nggak punya semangat untuk bertahan. Produk-produknya ya ada bertahan pada saat ya kita ya sebagai pemerintah melakukan intervensi istilahnya gitu. Setahun udah selesai, tahun depan udah nggak ada Pak John gitu. Dan ini ini yang terus-terusan kita kadang-kadang istilahnya berantem bahwa ini nggak boleh begini, kita harus ada satu pengukuran tadi, nggak boleh cengeng. Itu betul loh, saya tuh menggambarkan di situ katanya tangan di konsep mereka tuh bilang tangan di bawah, jangan tangan di bawah, harus tangan di atas gitu kan. Ini gimana caranya? Tadi kan betul sebenarnya menerjemahkan jangan cengeng, tapi diterjemahkannya tadi udah kasih modal, kasih pelatihan kasih modal gitu ya. Enggak bisa begitu. Akhirnya kita sampai juga ngelarang, pokoknya nggak ada yang gratis, nggak boleh kita kasih uang gratis, nggak boleh kita kasih barang gratis. Kita harus pastikan dulu mereka itu memang punya keinginan yang tetap gitu ya, punya keinginan yang betul, terus kemudian tadi jiwanya nggak cengeng juga. Akhirnya mereka betul-betul tahu apa sih maunya gitu. Akhirnya bisa ya mudah-mudahan sih bisa berwirausaha. Nah itu kita kalau Mbak Penas biasanya suka nggak bisa langsung secara nasional kalau kita tangani sendiri ya. Nah, biasanya kita biasanya kita uji coba gitu ya, uji coba terus kita lihatin kementerian. Mungkin bisa juga saya memperlihatkan nanti ya ke melihat Bu Nurjana. Harusnya kan seperti ini. Ya jadi memang kesulitannya nanti Pak Joni bahwa kita gimana cara mengukur keberhasilan. Kadang-kadang keberhasilan itu cuma bisa dilihat 1 tahun, 2 tahun. Nah sekarang kan ini kita tidak bicara seperti itu, bahwa ini adalah keberlanjutan dari setahun, 2 tahun, akhirnya sampai ke 5 tahun. Ini maaf agak panjang. Bisa diselingi dengan ini mengenakan hostnya Pak kali. Pak, kita sharing ya Pak ya. Nah, PR yang jadi kendala ini sebenarnya kadang-kadang pemerintah ini aku nggak ngerti bilangnya salah sasaran atau gimana. Aku malu kalau keras-keras. Nah, jadi gini Pak, ini nih, ayo ini mereka bilang ini binaannya dari dinas sosial atau dinas ketenagakerjaan atau dari dinas terkait memberikan bantuan contoh kepada satu kelompok disabilitas untuk memulai modal kerja awal mereka. Nah, mereka alfa bahwasannya bukan hanya harus dimodalin tok, tapi bagaimana pendampingan. Pendampingan terkait bagaimana mengelola manajemen keuangan, menemukan usaha yang pas. Itu kemudian ketemu passionnya mereka itu di mana. Nah, yang paling krusial ini adalah pemasaran. Nah, itu bukan hanya dialami oleh teman-teman difabel sendiri, tapi para pelaku usaha pada umumnya kendalanya itu. Jadi mereka udah produksi tapi nggak dikenalkan ke ekosistemnya. Jadi gini nih, pemerintah seharusnya ya kayak kita nih, oke, kita mau melihat prospek pasar yang ada di Kota Ternate nih. Dunia industrinya, dunia kreatifnya itu lebih ke industri olahan makanan dan minuman. Aku bukan menutup produksi, tidak, tapi mengembangkan sayap. Ayo kita belajar. Aku nih Pak nggak pinter masak loh Pak, tapi tiba-tiba bisa bikin sambal roa, kakak-kakakku yang di Medan ketawa nih. Jadi itu namanya kita usahakan. Bagaimana caranya produk kita itu memang benar-benar diminati di pasar. Nah, kemudian aku passionnya memang kerajinan Pak. Aku memang cinta dengan fashion, kemudian aku suka kerajinan. Jadi tetap kerajinan itu nggak. Tahun 2019 tuh aku tertarik dengan ecoprint ini. Aku gini, apa sih itu motif daun? Tapi kok keren ya daunnya. Jadi itu bukan karya tangan yang nempel di situ, tapi memang alam melukis dirinya sendiri di atas kain, di atas media yang memang bisa di-eco. Jadi, nah melalui ecoprint itu aku melahirkan banyak turunan-turunannya, dan sampai tumbler juga kita bisa ecoprint, kulit, tas apa segala macam. Jadi, nah Dewan Kerajinan Daerah sendiri seharusnya mereka lebih
bagaimana kerajinan-kerajinan itu nggak mati. Jadi di sini Dekranasdanya itu kebalik, mereka lebih banyak menampung kuliner, olahan makanan dan minuman. Padahal seharusnya karena industri kreatif di Ternate ini lebih ke olahan makanan dan minuman, kreasi anak-anak muda itu mati. Sampai aku bilang anak-anak muda, anak-anak kuliah, mahasiswa itu mereka seharusnya lebih kreatif lagi dengan karya-karya mereka. Tapi ternyata mati suri. Kenapa? Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan industri kreatif. Jadi nggak usah aja untuk pasar, nggak usah teman-teman difabel yang pelaku usaha yang tanpa disabilitas aja itu kerepotan. Jadi ketika pemerintah ngejudge ini kemarin udah dimodalin ini kenapa? Tiba-tiba besok bulan depan atau 5 bulan lagi dilihat usahanya udah nggak ada, uangnya dimakan sendiri. Lah nggak gitu tuduhannya. Ya, nggak gitu tuduhannya. Aku suka komplain, nggak gitu tuduhannya. Seharusnya dari dinas mendampingi terkait dengan manajemen keuangan, kemudian apakah dia udah punya izin usaha. Ketika belum punya izin usaha ya dibantu dengan DPMP TSP bagaimana perizinannya. Kemudian kalau dia bikin olahan makanan dan minuman itu bagaimana dengan penyedia makanan kesehatan. Apakah perizinannya seperti IPRT atau halal itu mereka difasilitasi. Nah setelah itu udah komplit, packaging juga udah bagus, dipasarkannya kemana? Aku nggak pernah gini Pak, aku selalu mencondongkan produk aku kualitasnya ini, manfaat dari produk. Nah kemudian siapa yang bekerja, siapa aktor dari rumah produksi ini, itu menurut aku poin terakhir. Karena aku bukan mau menjual differentability kita nih, tapi bagaimana kita yang disabilitas punya peran yang sama, punya kualitas yang sama, gitu ya. Punya kualitas yang sama dengan orang tanpa disabilitas. Ada 2 poin sih di situ Bu ya. Satu memang betul, pendampingan itu sesuatu yang suka lupa kita. Karena memang pendampingan itu lama. Lama, terus pengukurannya susah gitu ya. Jadi yang paling gampang misalnya terjebak pada program-program instan gitu ya. Jadi yang kita hitung adalah 1000 orang yang telah diberikan modal. Nah gitu. Kan itu kan gampang ngukurnya Pak John. Nah, sekarang kalau kita ngukur 1000 orang yang 1000 orang yang telah berhasil, nggak bisa kita ngukur cuma setahun. Jadi kan berangkaian kan beberapa tahun gitu. Usaha saya Pak dari 2013 sampai 2019 itu jatuh bangunnya sering banget Pak. Sampai dia ngomong sama saya, mana Tara? Maksudnya kamu nggak lelah jatuh bangun? Aku mikirnya bukan jatuh sih, cuman belum hoki. Jadi memang ketika rugi, kita memang harus bangkit. Kalau nggak bangkit, kita akan berada di titik nol terus. Jadi bagaimana caranya memang kita belajar untuk jalan aja, kita jatuh berdiri harus jatuh berdiri. Jadi saya juga nabrak. apa sih Pak Joni? Jadi satu yang kesalahan kita ya, memberikan kewirausahaan. Diberikan itu sama orang yang nggak pernah berpengalaman. Pengalamannya itu nggak sahih gitu loh. Ya menurut saya gitu. Jadi dia melatih teori, mungkin teori ada kali ya. Tapi kayak tadi misalnya pengalaman jatuh bangun kan ada pengalaman cukup berharga ya. Sebenarnya ya di pengalaman Bu Risma waktu jadi wali kota itu bagus. Dia sekarang ini pingin katanya buat pahlawan ekonomi. Dulu dia bikin pahlawan ekonomi, terus saya pergi ke Surabaya dilihat persis tadi Bu. Jadi produknya itu juga sama, Ekoprint ada, terus ada yang anyaman pandan, anyaman cenggondok, banyak. Nah modelnya sama gitu, orang didampingi sama satu yang memang sudah berusaha ya, terus didampingi, dilatih, kamu mau apa sih minatnya gitu, terus itu dicecer gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa menghasilkan produknya bagus nggak, setelah bagus terus dibina terus, kita harus cari pemasarannya seperti apa gitu. Gimana pemasaran dan sebagainya, itu sampai titik itu ya, bagus gitu ya. Sekarang terjemahnya gimana Pak John? Itu yang memusingkan, saya nggak harus bicara di sini. Cuma betul bahwa
nanti ada pertanyaan, ini kok tiba-tiba 6 bulan uangnya kemana ya? Dikasih modal terus tapi nggak ada istilah, nggak ada bentuknya gitu ya. Ya. Barang-barangnya juga habis. Bukan berarti bahwa dia menggunakannya menyeleweng gitu ya, penyelewengan itu. Tapi memang mungkin dulu waktu kita diberikan barang itu memang nggak diperlukan. Iya. Betul kan? Sampai Iya, sekarang Pak iya, kan banyak iya, kali iya. pemerintah yang Iya. kasih bantuan salah sasaran. Iya. Contoh deh Bu, Dilatih, kasih misalnya bantuan. saya tanya dia bikin misalnya ekoprint aja ya. Ini pemasarannya pakai apa? Ini kita pemasaran online. Oh iya, berarti Anda diajarin online kan, gimana cara masukkan ke Shopee dan sebagainya. Ya kita diajari cuma sekali. Ya udah nggak apa-apa gitu ya, kita lihat dulu. Tapi kita dikasih modalnya apa? Display seperti ini gitu. Saya bilang kalau display kayak gini ngapain juga orang nggak datang juga kan Bu? Online dikasihnya Ya. etalase. Aku malah Bapak lihat tokoku cuman ini kalau untuk ekoprint. Jadi masuk kan nggak kelihatan. Sementara untuk produk-produk seperti ini harusnya memang dipajang di etalase Ya. yang. Tapi ya itu tadi jari bermain Pak. Kadang-kadang aku lupa posting. Nah, saya pikir gitu ya, ngapain sih dia harus? Ya kalau misalnya ini sahih kalau kita ngasih modal gitu ya. Kenapa dia kalau misalnya kalau pemasaran online, kenapa dia nggak ngasih aja kayak istilahnya kayak meja untuk dipoto, terus lampu-lampunya, gimana cara moto baik yang menarik dan sebagainya supaya dia bisa posting. Sekarang ibu-ibu itu teman-teman saya SMP gitu, sekarang mereka belajar sendiri tuh Bu, satu grup itu mereka belajar posting. Tapi saya memang jadi serius, beli kayak alat-alatnya buat foto gitu, mangkok-mangkoknya juga dibeli supaya buat istilahnya kalau tadi kuliner tuh bagus tuh. Kelihatan ini. Jadi juga aku adik-adik yang tuli, yang cantik-cantik, yang sebenarnya mereka pengen pengen Yang jadi ganteng-ganteng nggak model. disebut. Nggak ada yang ganteng. Yang jadi ganteng aku cuma jadi suamiku, model, dia Pak. bilang. Jadi model. Ayo nanti foto. Ya, nanti mereka juga punya IG. Kemudian udah tau lah karakter teman-teman tulis seperti apa kan ya. Jadi mereka tuh seneng gitu ya. Jadi mereka punya komunitas. Ya. Iya, jadi Kemarin juga kita ya Kak ya kerjasama dengan salah satu CSR untuk ini magang adik-adik tuli di salah satu hotel di Ternate. Oke. Nah, jadi kemarin waktu ketemu sama Ibu Kadis di Snaker, Ibu Jana minta data. Ibu terlambat, aku udah masukin adik-adik itu udah jadi karyawan. Ih kenapa dia nggak lapor? Ibu nggak ini? Maksudnya kan karena tugas saya kan setiap bulan itu mantau ke dinas-dinas. Nah pokoknya kalau Nurjana udah datang ke dinas, motor udah parkir itu baik staf itu udah di sini. Satpol PP. Aku nggak pusing, aku kan tugasnya disuruh bikin laporan kan Pak ya. Jadi aku lapor apa adanya kan ke wali kota kan. Kan kita sama-sama dibayar negara kan ya Pak. Jangan galak-galak. Enggak. Aku nggak galak Pak. Aku nggak galak. Keuntungan aku nggak ada, tapi bagaimana memang pemerintah ini melek bahwasanya memang ada hak-hak teman-teman difabel di situ yang memang harus kalian aku ulang-ulang bilang inklusif diri kita sendiri dulu. Inklusif kita tanya apa yang bisa kita bikin untuk teman-teman. Jadi kadang-kadang adik-adik juga ngomong, Bu Jana, aku mau ini. Biasa teman-teman tuli tuh yang gitu ya. Aku mau kerja ini, aku mau ini. Nah, tapi menarik tadi soal jangan galak-galak Pak. Ada tips nggak Pak? Nggak galak. Kayaknya aku galak tapi, banget ya Pak ya. Nggak galak tapi pesannya nyampe gitu Pak. Ini Ya gini Pak. Jadi kan aku kalau dia kan kalau misalnya aku kunjungan, kalau aku udah dari rumah udah mau emosian ini kan, aku kan mau pakai di situ lah. Dia Batang Dua masih panggil itu ya. nggak tahu artinya gitu. Maksudnya kepulauan paling terluar di Batang Dua. Batang Dua. Jadi kalau jadi gitulah. Iya. Dimutasi. Jadi
Maksudnya gini, jangan kadang-kadang kalau kita masuk karena kita difabel, mereka udah ngelihatnya gimana. Nah, kan nggak mungkin aku kemana-mana tempelin SK ku di jidat biar mereka tahu. Loh, saya selalu mendampingi Pak Wali. Itu kan mereka udah paham tugas dan tanggung jawab saya. Jadi ketika saya untuk bikin ULD pendidikan inklusi saja Pak, aku yang ini biar dia aja Kak, aku udah malas, biar aja dia nyari aku Kak. Yang penting aku bikin laporan aja, aku gitu. Padahal aku juga belum ngerti bikin ULD pendidikan inklusi. Aku masih minta-minta sama teman-teman. Nah jadi sebenarnya bukan masalah paham nggak paham. Ketika pemerintah daerah kita punya program kota inklusif, menurut aku kita sama-sama belajar. Bagaimana perwujudan Pak, Ternate punya 9 lava, 4 mati, 5-nya tidur. Bayangin aja Pak, Ternate Bapak udah keliling kan? Iya. Jadi dia sering batuk-batuk nih, gunung-gunung lama-lama ini. Bayangin aja kalau misalnya praktek baik terkait dengan PRB, penanggulangan bencana itu nggak diimplementasikan dengan baik ke seluruh masyarakat. Ketika dia pletek muntah, dia selesai secara adat. Ternate kecil. Aku aja Pak, lari kemana? aku ingat waktu kasih pelatihan, padahal jauh di Bastiong. Jadi gunungnya erupsi nih. 3 tahun yang lalu ya Kak Ical ya, yang aku ngasih pelatihan di daerah X. Di Bastiong kan di sini ada daerah yang memang. Oh, Bastiong tuh yang pelabuhan itu? Ya, yang Bapak naik ferry. Nah di situ jual beli perdagangan manusia. Iya. Nah, jadi aku kasih pelatihan di situ. Senengnya aku, orang ngelihat aku aja orang udah terinspirasi. Jadi untuk kita mau mengajarkan kebaikan kepada mereka itu nggak susah lah. Iya. Sampai ada yang curhat, aku kasihan, makanya ini. Aku bilang pulang-pulang, aku curhat, Kak bersyukur ya Kak ya Allah masih sayang sama kita. Mungkin keadaan kaki kita yang seperti ini mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Allah lebih sayang sama kita. Aku gitu sih. Pak Joni ya? Pak Joni, pamit dulu Bu. Iya. Itu saya juga baru mau ini, kayaknya Pak Maliki sudah mau pamit nih. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita sambung lain waktu vlognya dengan Pak Maliki dan Pujana. Mungkin Pak Maliki satu lagu dulu. Silakan. Closing dulu Joni. Closing dulu. Tadi siapa Dwi itu cuma tahu bahwa kita lagi dengerin saksofon. Oh iya, harus coba Om. Nah ini. Closingnya saxophone dong. Oke. Ya, oh.